Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarat wa tadhkirah ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mujaddid Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Hasani al-Makki Imam Darul Bi'thah Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki Khadimul ilmi syarif bil baladil haram fi kitabi syariatillahi al-khalidah dirasatun fi tarikh tashri' al-ahkam wa madahibil fuqa'il a'lam. Alhamdulillah, kita ini perdana ya, mulai kitab Syariatullah al-Khalidah karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah pernah saya mengaji kepada Mbah Naji, Gus Naji. Begitu Gus Naji ingin mengajarkan kitabnya Abu Yazid Muhammad. Jadi Abuya itu kalau ada santri-santrinya ngajar kitab beliau senang. Dan Abuya itu gemes, suka gemes. Kalau orang gemes sama anak kecil diapain? Jadi Abuya itu sama Mbak Naji itu gemes. Jadi ketika kita di pondok dulu, saya pondok selatan, saya pondok mus, tapi dinding-dinding pondok itu bukan jadi skate bagi saya. Artinya ketika saya mondok di sarang itu, di mana ada pengajian, walaupun pondok lain, saya ikut ngaji. Jadi bebas. Di sana ada 9 pesantren, lebih mungkin. Itu ketika pondok ini kiainya libur, istirahat, kita cari ke tempat lain yang ada ngaji. Jadi di sana bisa ngaji itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan saking capeknya sampai tertidur di tempat ngaji. Jadi mulai subuh sampai jam 12 malam itu ada ngaji. Bahkan setelah jam 12 malam ada yang mau sorokan ke ustaz-ustaz. Termasuk beliau, kita ngaji pada beliau termasuk Qawaidul Asasiyah, fi usulil fikih, terus kul hadi sabili, banyak beliau mengajarkan kitabnya Abu. Dan termasuk beliau curhat cerita bahwa ketika ngajar waktu itu tadi malamnya itu mimpi Abu itu gemes sama beliau. Kalau gemes itu ya diapakan orang gemes itu ya, Abu. Dan termasuk tugas seorang murid itu adalah apa? Menyebarkan madhab gurunya. Jadi nanti sampean pulang harus menyebarkan ilmu yang dari sini, dari guru sini, diajarkan di rumah. Anak 1 tidak masalah, anak 2 tidak masalah, anak 3 tidak masalah. Kalau kita mau istiqomah, insya Allah anak 1 nanti ngejak temannya jadi 2, 2 ngajak temannya jadi 4, 4 ngajak tetangganya jadi seterusnya. Dengan syarat istiqomah. Itu seperti itu. Jadi seorang murid harus bisa mengajarkan madhab, dan madhab Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki ini beliau termasuk Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Dulu pada saat beliau masih hidup terjadi fitnah yang sangat besar, bahwasanya banyak hal-hal yang sebenarnya baik dianggap tidak, banyak hal-hal yang sangat baik menurut agama dianggap sesat. Beliau meluruskan semua itu
walaupun taruhannya nyawa. Karena gini, dengan pemikiran bahwasanya yang betul adalah ketauhidan, maka orang-orang saudara sebelah Salafi, kalau dulu di sana disebut Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu mereka menyatakan bahwasanya baca maulid itu bid'ah, sesat. Baca manakib itu sesat. Bahkan barang siapa di rumahnya ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu bisa dikategorikan murtad. Dan orang kalau murtad itu dihukum apa? Orang kalau murtad itu dibiarkan hidup atau gimana? Dihukum mati. Jadi kalau orang di rumahnya ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada dalailul khairat, taruhannya adalah nyawa. Dulu di Jazirah Arab waktu itu seperti itu. Pemahaman seperti ini kalau ziarah kubur dianggap sesat. Kemudian beliau berusaha meluruskan hal-hal seperti ini sehingga agar Islam sebagaimana aslinya. Islam tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Islam sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya karena beliau hidup di daerah sana dan itu juga sangat membahayakan keselamatan beliau. Akan tetapi beliau juga bukan orang biasa. Ayah beliau, kakek beliau itu juga masih keturunan Rasulullah SAW dan punya posisi yang penting di tanah suci Makkah karena guru besar di Masjidil Haram, ulama besar, dan ngajar di Masjidil Haram itu tidak mudah. Saya pernah dengar itu harus menguasai kalau tidak salah 12 fan mata pelajaran. Kalau tafsir ya ahli tafsir, itu harus ahli tafsir. Kalau beliau juga orang yang ngajar di Masjidil Haram itu harus ahli nahwu, harus ahli balaghah, harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Jadi harus menguasai 12 fan. Wakilah yang mengatakan seperti itu. Tidak mudah untuk mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau Abu Yazid Muhammad ini mengajar di Masjidil Haram. Berarti beliau bukan orang yang biasa. Beliau orang yang luar biasa. Itu Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Dan sekarang kita pun sekarang ini kadang kita juga masih ragu ketika ada orang-orang yang mengatakan oh kunut bid'ah, oh ziarah kubur bid'ah, kirim doa tidak sampai, maulid bid'ah. Ini kita tiba-tiba membenarkan begitu saja. Ihya adalah kitab yang sesat. Nah, itu banyak di fakultas-fakultas Indonesia sekarang, di organisasi-organisasi tertentu ini benar-benar digencarkan. Dan hal itu sudah sejak dulu oleh Abu Yazid Muhammad berusaha dikantar. Karena apa? Karena pemahaman yang seperti ini sama dengan merusak dengan ajaran Islam yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Seperti mencium tangan guru itu dianggap musyrik. Jadi zaman salaman kepada guru, cium tangan dianggap musyrik. Sempat terjadi juga saya ngaji di Syekh Makki. Syekh Makki itu madhabnya Hanafi, ngajarnya di Lurus Babul Umroh. Kalau sepahaman saya, karena Ka'bah itu muter ya, jadi sepaham saya kalau di Babul Umroh itu utara, bagian utaranya Ka'bah. Ngaji di sana kita salaman itu dikritik, katanya musyrik. Orang tidak boleh tunduk kepada orang harus tunduk kepada Allah.
Itu salaman alasannya seperti itu, pelarangannya seperti itu. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini harus diluruskan. Sehingga alhamdulillah Abuya dengan ijtihad beliau berusaha menolong agama Islam agar tetap autentik sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Beliau berjuang keras, kitab-kitab dibuka semua, dan beliau adalah doktor itu ya doktor ya. Doktor itu bukan orang sembarangan, bukan S1, bukan S2. Sehingga beliau dari semua kefahaman yang berubah itu beliau counter, beliau jawab dengan kitab Mafahim Yajib Antusahhaha. Beberapa pemahaman yang harus diluruskan. Adapun cerita-cerita banyak sekali. Bahkan beliau dihalalkan darahnya karena dianggap musyrik, dianggap macam-macam. Sehingga beliau harus hijrah ke Indonesia. Dan beliau 3 bulan, kalau tidak salah beliau di Malang aja 3 bulan. Wallahu a'lam ya. Saya juga waktu itu masih kecil sekali. Itu Abuya sampai ke Indonesia, sehingga beliau kembali ke Saudi itu ketika sudah ada jaminan perlindungan. Wallahu a'lam ceritanya bagaimana. Bahwasanya kerajaan Saudi itu disurati oleh Raja Maroko bahwasanya Mekah, Madinah semuanya ramai, Arab Saudi jadi ramai, itu Jazirah Arab itu jadi ramai karena ada kakek daripada Abuya Sayyid Muhammad, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cucu yang merubah zaman jahiliyah menjadi kakek yang merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang Islam itu, terus cucunya kok diusir dari tempat kakeknya. Ini kan aneh. Sehingga beliau memberikan saran kepada Raja Saudi untuk memberikan suaka perlindungan kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan beliau juga sering melakukan hiwar, debat terbuka untuk meluruskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah terlahirlah kitab Mafahim Yajib Antusahhaha. Terus ada kitab-kitab beliau, Qul Hadi Sabili, macam-macam, banyak sekali karya-karya beliau. Nah, itu Abuya Sayyid Muhammad. Jadi beliau bisa dikatakan seorang mujaddid ya. Mujaddid itu adalah pembaharu. Artinya pembaharu, orang yang bisa mengembalikan. Jadi gini ya. Jadi setiap 100 tahun gini, ketika ada sebuah ajaran ya, ini pertamanya utuh ya, utuh. Tapi lama kelamaan kendor, akhirnya sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Setiap 100 tahun Allah mengirim seseorang yang untuk mengembalikan keislaman umat agar kembali sebagaimana semula. Dulu di abad pertama ulama sepakat seorang mujaddid pada masa itu adalah Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Az-Zahid, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan abad ini itu para ulama sepakat, banyak yang menyatakan khilaf ya, ada yang menyatakan bahwasanya yang mengembalikan kepada sunnah lagi sesuai dengan ajaran awal sebagaimana yang dibawa oleh para sahabat dan Rasulullah SAW, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sudah datang kita ini, alhamdulillah. Nah, itu jadi beliau untuk alhamdulillah sekarang di Arab Saudi maulid juga ada sekarang. Tapi tetap di sana tidak boleh dibuat seperti Indonesia. Hari ini maulid, besok maulid, besoknya maulid. Setiap hari adalah maulid. Itu di Indonesia. Dan di tempat-tempat terbuka dilaksanakan itu di Indonesia tidak masalah. Tapi di sana tidak boleh. Tapi ada tempat-tempat
yang didirikan maulid itu tidak dilarang, sudah alhamdulillah. Dan saya juga pernah merasa aneh. Ketika saya masih di Mekah itu, saya ke Madinah. Terus tiba-tiba ada orang yang baru datang di pinggir saya, orang Arab dan tampan sekali. Terus beliau sholat, saya juga sholat, beliau beribadah, saya juga beribadah. Lama-kelamaan di Masjid Nabawi itu kita ngobrol. Assalamualaikum, kaifa haluka. Akhirnya ditanya, kamu dari mana? Min aina anta? Dari Indonesia. Terus beliau menjelaskan, di Indonesia itu banyak bid'ah, banyak gini, kok banyak sekali. Terus akhirnya saya bertanya, di Indonesia ada bid'ah apa yang sampean dengar? Di Indonesia itu banyak bid'ah, terjadi maulid, gini, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kata orang tersebut. Dan anehnya lagi, beliau mengaku orang itu adalah Sadah, masih keturunan Rasulullah SAW. Masa masih keturunan Rasulullah kok menyatakan maulid ini aneh. Berarti di sana ada sebagian juga memang karena doktrin. Di sekolah-sekolahan itu diajarkan seperti itu. Ada hafalan kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, gini itu pelajaran wajib untuk akidah mereka. Semua wajib hafal. Jadi kayak sini kan ada pelajaran wajib. Di sana seperti itu. Sehingga saya tanya, di maulid itu bid'ahnya apa? Yang mukhalifus sunnah itu apa? Dia bilang, kumpul-kumpul orang banyak itu tidak ada di zaman Rasulullah. Dan makan-makan, kumpul orang banyak, gini mendirikan maulid itu tidak ada di zaman Rasulullah. Terus orangnya saya tanya, sampean tahu apa kejadiannya, apa yang dilakukan dalam acara maulid di Indonesia? Terus saya kasih cerita. Maulid itu dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tanya, apakah membaca Al-Quran bid'ah? Tidak, tidak. Terus maulid itu yang dibaca apa? Yang dibaca adalah sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah itu tarikh. Sirah Nabawi. Apakah membaca Sirah An-Nabawi sejarah Rasulullah itu bid'ah? Dia bilang tidak. Terus apa yang dilakukan di Maulid? Di Maulid itu juga yang setelah Maulid di Indonesia itu semuanya orang yang kaya-kaya bawa makanan, bawa buah-buahan kan Maulid itu. Dan yang miskin bawa silakan, tidak bawa juga tidak masalah. Sehingga yang terjadi di dalam Maulid setelah Sirah Nabawi, sejarah Nabi disampaikan, maka orang kaya-kaya mengajak makan orang-orang miskin. Apakah Rasulullah tidak seperti itu? Artinya tidak mengajak orang miskin untuk makan bersama. Dia bilang Rasulullah menyarankan kita agar mengajak orang-orang miskin untuk makan, artinya bersedekah. Apakah makan bersama dengan orang miskin itu bid'ah? Dia bilang tidak. Terus saya bilang gini, bagaimana umat ini bisa meniru nabinya kalau mereka tidak tahu cerita sejarah tentang Rasulullah SAW? Dari sekian yang saya tanyakan dan saya ceritakan tadi tentang susunan acara dalam Maulid di Indonesia, yang bertentangan yang mana? Dia bilang tidak ada. Dia bilang tidak ada. Kalau semua yang dibuat Maulid udah adalah dangdutan, orkesan, joget-joget, itu baru mukhalifus sunnah. Jadi hal-hal seperti ini kadang mereka itu warga itu hanya terprovokasi oleh sebagian dai-dai yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jadi alhamdulillah kita juga sering
bertemu dengan orang Arab, orang Mesir, orang mana di Masjidil Haram. Kita ngobrol, kita hiwar, kita bicara. Jadi sering seperti itu. Ini contoh-contoh doktrin yang berada di Mekah seperti itu. Bukan di Mekah, di Jazirah, di Arab Saudi tentunya. Terus juga saya pernah di Masjidil Haram itu ngaji di Syekh Maki juga. Setelah ngaji nggak langsung pulang ke pondok. Kita duduk-duduk santai-santai sambil lihat Ka'bah. Kadang kita itu malu. Giliran punya uang nggak mau doa, ya. Giliran nggak punya uang. Jadi pada saat-saat seperti itu kita hanya melihat Ka'bah, mau doa sungkan. Kemarin punya uang nggak mau doa. Giliran sekarang nggak punya uang baru mau doa, jadinya sungkan, malu sama Allah. Jadinya malu-malu kucing gitu. Tapi Allah tahu kalau kita ini. Nah, terus tiba-tiba kita juga haus, terus minum zam-zam. Dan waktu itu bertemu dengan sebagian pelajar yang ngaji di Masjidil Haram. Jadi yang doktrin-doktrin kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, macam-macam itu. Saya ditanya, min fena, kamu dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Kamu ngaji di mana? Saya sebutkan tempat-tempat ngaji saya. Ngaji di sini. Nah, berarti mereka tahu bahwa saya ngajinya di tempat-tempat sufi. Ulama-ulama ahli tasawuf. Kata mereka apa? Kasihan jauh-jauh dari Indonesia, di sini maunya belajar ilmu agama ternyata tersesat katanya. Tersesat. Nah, jadi mereka itu sudah terprovokasi bahwasanya setiap orang-orang sufi itu tersesat. Kata Sayyid Hamid, kata Habib Umar Al-Jailani, apa yang mereka tuduhkan terhadap sufia bahwasanya sufia itu tersesat itu salah alamat. Kalau mereka menuduhkan kepada kita itu salah alamat. Sufia itu ada dua, ada jahalatus sufia, orang-orang sufi tapi bodoh, ada orang-orang sufi yang pintar, dan kita adalah termasuk orang-orang sufi yang pintar. Kita tidak meminta kecuali kepada Allah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita sufi yang syar'i. Ada di situ yang dituduh oleh mereka orang-orang salafi, sufi yang sesat. Itu yang dikehendaki adalah jahalatus sufiyah. Orang datang ke kuburan tapi minta nomor. Mbah, nomornya berapa mbah? Terus kasih apa ke kuburan. Nah, itu yang disebut jahalatus sufiyah. Minta-minta ke roh-roh apa jin-jin, itu yang jahalatus sufiyah. Jadi kalau ada orang salafi, kalau ada orang organisasi sebelah menyatakan kita sesat, dia salah ala. Alhamdulillah, setelah kitab Abu Yazid Muhammad Mafahim Yajib Antusaha itu terbit, beredar, sekarang ajaran-ajaran di sana tentang salafi sudah mulai tidak laku. Sudah dicuci lagi, dicuci bersih, sehingga kembali sekarang banyak orang yang ziarah kepada Rasulullah, banyak orang yang ziarah kubur, banyak orang yang ikut mau. Tapi sekarang di Indonesia mulai gencar bermunculan ajaran apa? Salafi. Ini aneh. Di sana sudah ditinggalkan, di sini kok dikulak. Barang di sana dianggap basi, di sini dikonsumsi. Ini kan bahaya. Bikin mules. Makanya kalau sampean punya saudara-saudara yang kuliah, ini hati-hati di fakultas-fakultas ini sudah mulai menjamur ajaran-ajaran seperti itu. Syariatullah al-Khalidah. Dan ini penting sekali belajar tentang tarikh tasyrik. Tarikh tasyrik, sejarah syariat itu kita harus tahu. Nanti ada hubungannya dengan asbabun nuzul, asbabul wurud, harus tahu ini duluan mana, ini duluan mana. Bagi seorang mujtahid, ilmu seperti ini penting karena sangat berpengaruh dengan hubungan
atau fikih instannya. Contoh seumpama, kalau kita baca Bulughul Maram, ini yang benar seakan-akan adalah orang-orang Muhammadiyah. Yang betul adalah orang Muhammadiyah. Dalam Bulughul Maram disebutkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan dulu Rasulullah SAW pernah mencium salah satu istrinya. Beliau tidak ngaku, ya. Beliau menyebutkan salah satu istrinya. Rasulullah mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat tanpa berwudu. Ketika Anda mendengarkan hadis ini, langsung yang ada di pikiran, madhab Anda Syafi'i salah apa betul? Sampean Syafi'i, ya, sampean Syafi'i. Sampean juga punya kitab Bulughul Maram. Di sana disampaikan pernah Rasulullah mencium salah satu istrinya, kemudian sholat tanpa berwudu. Bagaimana dengan Anda? Madhab Anda apa? Salah. Makanya dalam hal ini untuk mengetahui fikih itu kita harus tahu asbabun nuzul, asbabul wurud. Dan ini kapan, ini duluan mana, yang ini duluan mana yang depan, mana yang akhir. Seperti itu. Jadi kenapa mazhab Syafi'i itu menyatakan bahwasanya menyentuh istri itu batal, ya. Menyentuh istri itu batal. Terus bagaimana dengan hadis tadi, ya? Bagi mazhab Syafi'i, hadis tadi kejadiannya Rasulullah mencium salah satu istrinya, kemudian sholat tanpa berwudu. Kejadian ini setelah turunnya ayatul hijab. Kalau setelah ayatul hijab, bisa jadi menciumnya kena apa? Kena hijab. Jadi tidak masalah. Atau bisa jadi kejadian ini terjadi sebelum apa? Ya gitu. Jadi bisa jadi kejadian ini yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah setelah turunnya ayatul hijab. Bahwasanya istri-istri Nabi harus apa? Pakai, ya, penutupnya itu agak jadi mau mencium ya kena perutnya. Dan sebagian ada yang bilang gini, wong istri-istrinya sendiri disetubuhi saja boleh, masa baru nyentuh sudah batal? Ya dia dinikahi boleh, itu karena kalau disentuh batal. Kalau disentuh kok tidak batal, maka tidak boleh dinikahi. Ya, paham ya? Kenapa menyentuh istri itu batal? Ya karena menyentuhnya itu bisa membatalkan, oleh karena itu boleh dinikahi. Kalau disentuh tidak batal, tidak boleh dinikah. Contohnya saudari, ibu, bibi, anak, menantu, ini menyentuh tidak batal, maka dari itu tidak boleh dinikahi. Jadi alhamdulillah kita sampai pada kitab ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab itu diawali dengan bismillah. Semua kitab yang dikarang itu bismillah, diawali dengan bismillah. Karena apa? Kullu amrin bi balin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting, perkara baik yang tidak diawali dengan bismillah itu kurang berkahnya, kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, milik Allah. Yang Allah ini Rabbil Alamina, yang menjadi Tuhan semua alam semesta. Rabb pun itu bisa jadi perawat. Jadi Allah yang merawat semuanya. Semuanya ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan juga dirawat oleh
Allah. Hewan-hewannya dirawat oleh Allah. Dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu tunduk kepada Allah. Jadi semuanya yang ada di dunia ini semuanya tunduk sama Allah. Jadinya kejadian hukum-hukum alam, baik itu biologi atau fisika, yang terjadi dan dirumuskan oleh orang-orang itu adalah ketetapan Allah. Contoh, ketika air dimasukkan dalam plastik, dimasukkan kulkas dalam suhu sekian, maka dia akan menjadi es batu. Ini hukum fisika. Ini juga ketetapan Allah. Ya, ketika ada logam, ya, terus dipukulkan kepada kaki, maka yang menang adalah logamnya. Ini hukum fisika. Ketika ada batu itu keras, dilemparkan ke orang, maka terasa sakit. Semua ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah di bumi. Dan ketika ketetapan itu ditentukan oleh Allah, semuanya nganut. Makanya besi itu keras, batu itu keras, tahu itu lunak. Semuanya ini ketetapan. Api itu panas. Itu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ini bisa saja sewaktu-waktu dirubah oleh Allah. Kalau sampean punya ilmu ini, sampean jaduk. Tahu jaduk? Nggak tahu, sakti. Jadi gini ya. Semuanya kayak kaca ini keras, air ini cair, terus ini keras ya. Ini ketetapan Allah. Allah bisa saja sewaktu-waktu membalik hukum tersebut atau merubah hukum tersebut. Contohnya, api panas apa tidak? Panas. Tapi Allah bisa saja sewaktu-waktu merubah hukum panas menjadi dingin. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim, qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Seketika itu api menjadi dingin. Terus batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk naik turun membangun Ka'bah, ini ngecap kakinya Nabi Ibrahim. Batu mestinya keras apa lunak? Tapi diinjak oleh Nabi Ibrahim melunak sehingga ngecap kakinya. Dan di situ bisa kita ketahui bahwasannya jenis kakinya Rasulullah SAW itu sama dengan jenis kakinya Nabi Ibrahim. Itu sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau sampean meyakini yang menjadikan keras, lunak, panas, dingin itu adalah Allah. Bisa jadi sampean pegang kunci, sampean ginikan, ya Allah, kalau engkau mengendaki lunak akan menjadi lunak. Langsung lunak. Tapi jangan makan kaca, bahaya. Begitu juga yang terjadi pada Khalid bin Walid kalau tidak salah. Beliau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dia mantap dengan doa itu, beliau yakin kepada Allah bahwa ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Beliau menemukan sebuah wadah, beliau haus langsung diminum. Sebelum minum beliau membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Terus setelah minum baru tanya, "Ini apa?" Terus dijawab, "Itu racun." Tapi beliau tidak meninggal. Tapi sampean nggak usah nguji ya. Tiba-tiba apa diminum kulna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kopi panas kulna ya naruku. Beda kelasnya. Beda. Semua bisa baca bismillah, tapi kualitas bismillahnya beda-beda. Kayak wali-wali baca bismillah jalan di atas air ya bisa. Kalau sampean Bismillahirrahmanirrahim langsung nyebrang dari Jawa ke Madura, ya kelelep. Nah, karena kekuatan keyakinannya. Makanya kita harus berusaha mengantarkan hati kita kepada keyakinan dan kemantapan seperti itu.
Zaman bisa seperti itu mungkin sudah jadi wali. Mungkin. Rabbil alamin, jadi yang merawat semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu, adapun salawat rahmat keagungan, wassalamu dan keselamatan ala asrafil mursalina, semoga tercurah atas paling mulianya para utusan, sayyidina, yaitu junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ali, dan semoga tercurah atas keluarga beliau. Menurut Imam Nawawi, siapa keluarga Nabi? Yaitu semua umatnya. Semua umatnya itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah saudara. Siapa bapaknya? Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa ibunya? Ummul Mukminin. Jadi makanya sepeninggal Rasulullah, Ummul Mukminin tidak boleh dinikahi oleh umatnya, karena umat Rasulullah seperti anak-anaknya Rasulullah SAW. Kita semua saudara. Wa ala ali, dan atas keluarganya Nabi Muhammad SAW, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ajma'ina, apa? Semuanya. Ajma'ina, halis kabehane, apa? Kalau hal apa? Bahasa Indonesia apa? Ha alif, hal. Semuanya gitu aja. Ajma'ina, semuanya. Amma ba'du. Adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fahadihi, maka adapun ini, muhadaratun, adalah beberapa kuliah atau ceramah diniyatun, yang apa? Diniyatun, keagamaan. Wa durusun, dan beberapa pelajaran ilmiyatun, yang ilmiah, fi tarikh tasyri', dalam sejarah pensyariatan al-islami, agama Islam. Wa umdati, dan sandaran saya, fi hadzal midani, dalam medan ini, al-imamu, yaitu imam, al-allamat, yang sangat alim, al-faqih, yang al-fiqih, al-muhaqqiqu, yang ahli dalam mendetailkan dalam ilmu agama, as-syaikhu, yaitu guru, Muhammadun, yaitu Muhammad Ibnul Hasan al-Hajwi, ya. Al-Tha'alibi al-Fasi, sahibu kitabil Fikr as-Sami, yang memiliki kitab Al-Fikr as-Sami fi tarikhil fiqhi al-islami. Faqadid intakhabtu, dan sungguh saya telah memilih, walakhastu, dan saya telah meringkas, kata Abu Yazid Muhammad, mu'dhamal masaili, pada kebanyakan permasalahan minu darinya. Jadi beliau lebih banyak merujuk dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan. Fahuwa, maka adapun ini mudhamul masail, al-lubabu, yaitu beberapa inti, bal huwa, bahkan hal itu, al-aslu, adalah pokok, fi hadzal babi, dalam bab ini. Nafa'a, mudah-mudahan memberikan manfaat, kepada kita semua, siapa Allah bil ilmi, dengan ilmu an-nafi, yang bermanfaat. Amin Allahumma. Kita didoakan oleh Abu Yazid Muhammad, mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan dalam ilmu ini. Kata bahu, telah menulis kepada tulisan ini siapa? As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani, afallahu anhu, amin. Mudah-mudahan Allah memaafkan beliau, amin Allahumma. Qaddasallahu sirrahu. Muqaddimatun, adapun ini adalah muqaddimah atau pembuka. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, itu milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu, adapun salawat, rahmat, keagungan, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, semoga tercurah atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali, dan semoga tercurah atas keluarga beliau, wasabi, dan sahabat beliau, ajma'ina, keseluruhan,
Amma ba'du, adapun setelah basmalah hamdalah salawatu wassalam, fa'lam, maka ketahuilah annal fikha, sesungguhnya fikih al-islami dalam agama Islam, jami'atun, itu perkara yang mengumpulkan, warabitatun, dan perkara yang mengikat, lil ummati, kepada umat al-islamiyati, Islam, umat Islam. Wa huwa, adapun fikul islami, hayatuha, adalah kehidupan umat ini. Jadi kesibukan umat ini apa? Yang melakukan agama Islam. Bangun pagi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, terus baca Quran, terus qobliyah subuh, jamaah subuh, zikir sampai pagi, sholat duha, terus yang kerja, yang ngaji. Jadi zaman ini tugasnya di sini hanya ngaji dan ngaji, belum disuruh kerja sama sekali. Jadi tugasnya di sini di pondok adalah baca dan baca dan selain itu tidak. Kecuali kalau jenuh ya anggap sedikit, minum kopi dikit tidak apa-apa, dikit. Jadi kehidupan umat Islam yaitu melakukan syariat Islam. Wa huwa hayatuha, tadumu, ya begitu ya, abadi siapa umat, madama, selama abadi apa fikih, selama syariatnya ini dipegang teguh, maka umat ini akan kuat. Ketika syariat Islam ini dipegang teguh, maka umat ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, ketika kita setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekecil apapun kita, sesedikit apapun kita, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dai-dai yang pergi berjuang hanya sendiri, ya, ke sebuah tempat yang di tempat itu tidak ada muslimnya sama sekali, ya. Kemudian beliau dengan kesungguhan mengamalkan agama Islam, tidak mau melakukan kemaksiatan, memiliki keinginan yang kuat untuk mengajak menyelamatkan semua orang yang ada di situ dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ajarannya diterima satu demi satu tanpa adanya peperangan, orang itu diterima dan semuanya menjadi masuk Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Dulu Indonesia seperti apa? Agamanya apa? Orang Islam menjadi mayoritas dengan tanpa adanya peperangan, dengan akhlakul karimah. Selama umat ini mau mengamalkan agamanya, insya Allah pertolongan akan terus datang. Kalau sampean para santri nanti mau mengajarkan ilmu dari gurunya, menyampaikan Islam, insya Allah nggak usah khawatir kelaparan. Paling sampean khawatir kekenyangan. Khawatir apa? Sampean nanti matinya bukan karena kelaparan, sampean nantinya karena kekenyangan. Kekenyangan gula menjadi kenapa? Diabetes. Kekenyangan makan daging menjadi apa? Kolesterol. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sama nanti pulang bertakwa kepada Allah, berusaha keras untuk menyampaikan agama Islam, sama akan diberikan keberkahan oleh Allah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah urusan makan, urusan rezeki Allah yang ngatur. Dan siap-siap meninggal karena over, bukan overdosis lah. Jangan khawatir. Dulu ketika saya mondok, ayah saya tani, nyangkul.
ibu saya yang bagian nyiram pakai gembor itu. Tetangga-tetangga sekolah sampai SMA sampai gini. Terus ada yang lulus SMA sudah kerja ke pabrik dapat uang sekian. Ayah saya didatangi sama ayah dari mereka. Anak sampean di mana? Di pondok. Nanti kerja apa? Nanti makan. Lihat anak saya sudah ada penghasilannya 1 bulan dapat sekian 1 bulan. Anak sampean masih minta masih dikirim. Anak sampean bisa makan apa? Gitu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Insya Allah nanti sampean lebih cepat ke Mekah daripada yang lain. Mekah dekat, hanya 9 jam. Hanya berapa? 9 jam. Naik pesawat, turun sudah sampai. Insya Allah. Tadu mumadama. Jadi umat ini akan eksis selama mereka konsisten untuk mengamalkan agama Islam. Watan adimu dan adam? Lenyap, sirna. Umat man adama selama fikir Islami itu ditiadakan. Makanya penting sekali kita mengajak warga, mengajak masyarakat untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Karena apa? Ketika nanti di masyarakat orang-orang sedikit demi sedikit meninggalkan Islam, kita biarkan tidak ada dai, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka keberkahan dicabut dari desa tersebut. Naudzubillahi min. Jadi kalau kepingin negara ini masih tetap jaya, maka marilah individu dari warga negara ini untuk berusaha mengamalkan agama Islam. Jamaah di masjid, waktunya kerja, tinggalkan bohong, tinggalkan nipu, tinggalkan macam-macam yang tidak benar. Wahua, adapun fikul Islami juz'un adalah bagian la yatajazza'u yang tidak dibagi-bagi, utuh. Islam itu jangan separuh-separuh. Waktunya hari raya Islam, waktunya puasa tidak puasa. Ya. Waktunya puasa tidak mau, waktunya hari raya ngaku Islam. Ini repot ini. Islam diambil yang enak-enaknya saja. Waktunya banjaan ikut saya Islam. Waktunya bayar zakat tidak mau. Ini bahaya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam agama Islam secara menyeluruh. Jangan dipilih-pilih semuanya. Wa huwa juz'un la yatajazza'u min tarihi hayatil ummati, dari sejarah kehidupan umat al-Islamiyati, agama Islam, fi aktoril makmurati, dalam beberapa belahan dunia. Aktor beberapa tempat atau belahan dunia. Jadi fikul Islami ini tidak bisa dipisahkan terhadap umat. Makanya dari awal Islam berjalan kayak tahap pengharaman khamr itu kan bertahap ya. Haram semua. Sedikit demi sedikit sampai Sayyidina Ali ya. Sholat itu keliru, terus baru ada peneguran. Di dalam khamr itu ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Baru terakhir langsung diharamkan. Terakhir melalui proses. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, itu kan dulu pakai proses. Untuk umat sekarang apa butuh proses juga? Ya enggak. Sekali haram, enggak usah proses. Haram udah selesai. Kenapa haram? Bahaya, udah titik. Jangan ada teman, terus dikasih tahu, ini gini, minum dikit enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit. Nah, ini tetap sebisa mungkin kalau udah tahu haram, ya sudah ditinggalkan.
Wa huwa adapun fikul islami apa? Mafkharatun adalah kebanggaan min mafakhiriha dari beberapa kebanggaan umat al-azimah yang agung. Saya mencari kelemahan dalam hukum Islam, tidak ada. Saya lihat hukum negara, ada pencuri di penjara 1 bulan, besok nyuri lagi apa enggak? Untuk memberikan kejerahan itu sangat minim. Orang membunuh di penjara 5 tahun, keluar lagi, terus disuruh orang mau membunuh itu, saya kasih sekian miliar, terus ketangkap di penjara lagi, dilepaskan lagi. Dia tuman enggak? Dalam agama Islam, barang siapa membunuh 1 orang, maka sama dengan membunuh semua orang. Kan gitu ya? Kakaan nama kotalan nasa jamiah ya gitu ya? Yang tahu tentang karakter Islam, yang tahu tentang karakter manusia, itu manusia apa Allah? Kalau orang ditanya, kamu salah, minta dihukum apa? Duduk aja Ustaz. Nggak ada. Saya bercerah Ustaz, dipukul aja 100 kali. Nggak ada. Saya bercerah Ustaz, saya membersihkan WC orang sekampung Ustaz. Nggak ada. Orang kalau sudah melakukan salah, tetap minta hukumannya paling ringan. Akhirnya tidak bisa menimbulkan efek kejerahan. Tapi Allah itu yang menciptakan manusia itu Allah. Allah tahu karakter manusia seperti ini. Kalau lihat wanita itu senang, kalau lihat laki-laki itu senang. Wanita melihat laki-laki senang. Ini nanti Allah memberikan hukum kepada manusia sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Makanya ada hukum potong tangan, ada hukum rajam, ada hukum cambuk, ada hukum kisos. Semuanya ini sesuai dengan karakter manusia itu sendiri. Sampeyan tahu pabrik motor ya, yang berhak memberikan aturan pemakaian motor itu pabrik motor itu atau pabrik pesawat terbang? Pabrik motor sebut. Jangan tanya bakul kopi, ini motor saya baiknya dikasih apa? Dikasih kopi ya nggak jalan. Dikasih es teh ya nggak jalan. Kalau sampean tanya motor, berarti motor ini bagaimana kapasitasnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana diisi apa? Tanya kepada yang produksi motor. Kalau sampean tanya yang baik manusia itu seperti apa, tanyalah kepada Allah. Allah sudah memberitahu melalui Al-Quran. Amalkan Al-Quran itu. Kalau tidak mau mengamalkan Al-Quran maka bahaya. Spiritus dioplos dengan balsem diminum, over meninggal rumah sakit, nyawa pun itu karena tidak mau mengamalkan syariat. Bila kita melakukan syariat, insya Allah sehat, insya Allah panjang umur, insya Allah berkah, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Jadi agama Islam kebanggaan bagi kita. Sama nggak usah malu, pakai sarung malu. Ya kalau dalam hal tentu ya pakai celana lah. Masa nyangkul di sawah pakai sarung. Kita pakai cadar, nggak usah malu. Ini yang benar. Yang benar. Ngapain kita malu? Justru yang malu yang membuka tidak punya malu-maluin. Mestinya sampean kalau lihat orang kayak gitu, ini membongkar rahasia yang telah saya tutup-tutupi. Kan gitu kan? Ya. Orang pakai tertutup. Ini untuk menutupi rahasia aurat. Aurat itu perkara yang ketika kelihatan itu memalukan, bukan membanggakan. Ya. Kemarin viral pakai sandal itu kurang bisa menjaga diri sehingga pakai sandal bisa di pelanggaran lalu lintas ya, sandal jepit ya. Ya. Mestinya yang pelanggaran lagi ketika naik motor tidak menutupi aurat. Itu penyebab kecelakaan juga bagi para lelaki. Ada orang mati karena dilereng lihat itu kan, akhirnya mati, pembunuhan. Sama dengan pembunuhan secara sengaja atau tidak sengaja. Bahaya, harus ditilang itu.
wa huwa mafkharatan min mafakhiriha al-adima. Siapa ini? Wa madatuhu, adapun sumbernya al-fiqh al-islami al-aula yang lebih utama Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Wallahu a'lam. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.